Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Iklima Faradisa dari kelas B akan mempresentasikan terkait penugasan makalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Akhlak Terhadap Sesama Manusia dan Alam. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwa akhlak diartikan sebagai adab atau sopan santun yang bersifat lahiriah dan batiniah, membentuk karakter dan kepribadian secara menyeluruh. Kitab ini juga menjelaskan bahwa akhlak bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai terbentuknya lahir batin secara sadar. Dalam kitab ini juga dijelaskan akhlak kepada sesama manusia yang dapat diartikan melalui sikap menghormati guru dan teman, menjaga hubungan baik, serta berperilaku terpuji seperti jujur, toleran, dan kasih sayang. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga dijelaskan adanya imbauan untuk menghargai, juga adanya larangan untuk menyakiti makhluk ciptaan Tuhan. Berikutnya pembahasan, yaitu yang pertama, faktor penurunan nilai moral terhadap sesama manusia dan alam. Globalisasi adalah proses keterkaitan antar bangsa melalui perdagangan, investasi, budaya. Globalisasi dan kemajuan teknologi menurunkan nilai moral, yaitu mendorong individualisme, kurangnya empati, materialisme, konsumerisme, eksploitasi alam, serta ketimpangan sosial. Budaya instan, hedonis, dan pengaruh media sosial memperburuk degradasi moral. Dalam konflik tersebut, orang tua dan sekolah berperan mencegah dampak negatif gadget pada anak. Guru sebagai pendidik utama harus sadar akan tanggung jawab dan kode etik, karena minimnya pemahaman ini menjadi penyebab utama degradasi moral. Yang kedua, cara menanamkan nilai-nilai akhlak mulia terhadap sesama manusia dan alam melalui pendidikan, kebijakan sosial, dan kegiatan keagamaan. Akhlak mulia mencerminkan kedalaman iman kepada Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Cara menanamkan nilai-nilai akhlak mulia terhadap sesama manusia dan alam melalui pendidikan yaitu menanamkan akhlak melalui kurikulum etika sosial, lingkungan, proyek pelestarian, dan guru sebagai teladan. Berikutnya kebijakan sosial, yaitu mendukung keadilan, pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, aturan lingkungan, yaitu sampah, energi terbarukan, dan perlindungan hutan, serta kampanye anti plastik untuk kesadaran kolektif. Berikutnya melalui kegiatan keagamaan, efektif via ajaran rahmatan lil alamin, yaitu khutbah, pengajian, bakti sosial, penanaman pohon, dan pembersihan sungai untuk memperkuat kasih sayang, tanggung jawab, serta praktik akhlak sehari-hari. Yang ketiga, solusi untuk meningkatkan akhlak terhadap sesama manusia dan alam demi masyarakat yang harmonis dan kelestarian lingkungan. Penyuluhan strategis membangun masyarakat cerdas intelektual dan matang moral, khususnya melalui penyuluhan akhlak mulia sebagai fondasi kehidupan sosial. Harmonis yaitu seya sekata, rukun, damai, saling mendukung dari bahasa Yunani, harmonia, atau terikat serasi. Pendidikan holistik memperkuat akhlak via integrasi, nilai kejujuran, empati, dan tanggung jawab lingkungan dalam kurikulum dan ekstrakurikuler, yaitu kunjungan komunitas, proyek pelestarian, aplikasi edukasi perubahan iklim untuk tarik minat generasi muda. Solusi yang kedua yaitu pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berkolaborasi ciptakan lingkungan pendukung ekonomi sirkular, hubungan antar manusia, dan kampanye media. Akhlak terhadap sesama manusia dan alam. Akhlak sesama manusia dapat diartikan dengan berperilaku sopan santun, contohnya menghormati guru, menghargai teman, menjaga hubungan baik, berperilaku jujur, toleransi, serta kasih sayang. Begitu juga dengan alam, kita harus menyayangi alam dengan menjaga keindahan dan tidak merusak. Di era globalisasi dan dengan adanya kemajuan teknologi ini terjadi suatu konflik sosial, yaitu degradasi moral pada anak yang banyak diakibatkan oleh gadget. Banyak perubahan dari adanya kemajuan teknologi dan globalisasi, tetapi banyak juga pengaruh negatif seperti contohnya kehidupan individualisme, hedonisme, dan konsumerisme yang dapat memicu eksploitasi alam. Penurunan moral diakibatkan oleh globalisasi dan teknologi, yaitu individualisme, konsumerisme, westernisasi, dan media sosial, menyebabkan kurangnya empati dan hubungan transaksional. Lemahnya orang tua, nilai agama, dan pendidikan teknis.
penurunan moral yang diakibatkan oleh konflik sosial dan eksploitasi alam. Solusinya 3 pilar. Yang pertama, pendidikan, yaitu kurikulum etika sosial lingkungan, serta proyek pelestarian dan guru teladan. Yang kedua, kebijakan sosial, yaitu pemberdayaan, anti kemiskinan, regulasi lingkungan, dan kampanye publik. Yang ketiga, keagamaan, yaitu pengajian, bakti sosial, rahmatan lil alamin, dan peran khalifah. Solusi perbaikan akhlak di era globalisasi ini yaitu yang pertama, pendidikan karakter, dengan integrasi akhlak mulia di kurikulum dan ditambah dengan kegiatan praktis seperti kerja bakti, bakti sosial, dialog antar budaya. Guru dan orang tua jadi teladan empati, kejujuran, dan kepedulian alam. 2. Kebijakan pemerintah. Insentif ramah lingkungan, daur ulang, perlindungan konservasi dengan mengadakan kampanye media dengan cerita gotong royong dan tanggung jawab ekologis. Yang ketiga, lembaga keagamaan. Dengan mengadakan pengajian atau rahmatan lil alamin, penanaman pohon, pembersihan sungai, dengan kolaborasi lintas agama untuk persaudaraan dan kesadaran kolektif. Yang keempat, keluarga. Dialog berkualitas, batasi konten negatif, ajarkan berbagi, hormat, syukur alam melalui contoh langsung. Individu, keluarga, pendidikan, pemerintah, juga komunitas harus dapat mewujudkan kehidupan bermakna, damai, dan selaras fitrah kebaikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.